Buat aku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat malam dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di mana saja berada pada saat ini. Kita akan mengikuti ibadah Pekan Penginjilan hari yang kedua, Selasa 13 Oktober 2020. Untuk memulaikan ibadah ini, mari kita berdiri. Panggilan beribadah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Karenanya beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, kehadapannya dengan sorak-sorai. Pujian seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Tabisan dan salam. Jadilah ibadah Pekan Penginjilan hari kedua saat ini hanya dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Damai sejahtera Kristus bersama dengan kita sekalian. Pujian mulia-mulia namanya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya
Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam perhimpunan umat yang bersyukur, inilah kami keluarga-keluarga umat gembalaan Tuhan. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami, terlebih hati dan pikiran kami, agar senantiasa dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, serta di dalam hikmat Tuhan, kami dapat memahami setiap firman yang kami baca dan renungkan, sehingga firman Tuhan ini selalu menjadi landasan hidup dalam seluruh perjalanan hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita di dalam Pekan Penginjilan hari kedua pada saat ini adalah peran keluarga dalam pekabaran Injil. Bacaan terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan 17. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara berbalasan. Kita mulai. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat malam dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta keluarga-keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji syukur kehadiran Tuhan bahwa kita boleh berjumpa kembali dalam sebuah persekutuan yang indah di Pekan Penginjilan hari yang kedua. Harapan kami kiranya kita semua, keluarga-keluarga Kristen,
tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan selama seminggu ini kita mengikuti pekan penginjilan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tanpa terasa kurang lebih 7 bulan sudah kita berada dalam masa pandemi. Dalam 7 bulan ini tentunya kita merasakan banyak hal berubah dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, pola hidup kita, perilaku kita, kebiasaan kita, aktivitas kita menjadi berubah dalam sekejap. Dalam 7 bulan semuanya berubah secara drastis. Kalau sebelum pandemik ini kita banyak melakukan kegiatan di luar rumah, maka dalam 7 bulan terakhir ini banyak kegiatan yang justru kita lakukan di dalam rumah. Pola kehidupan kita juga menjadi berbeda. Kalau sebelumnya kita bisa bebas pergi kemana saja, berjumpa, menyapa, berjabatan tangan dengan siapa saja, tapi sekarang semuanya menjadi berubah. Kita mulai menjaga jarak satu dengan yang lain. Tidak ada lagi saling sentuhan secara langsung, terutama dengan orang-orang yang ada di luar keluarga atau di rumah kita. Dan juga kita menjadi lebih memperhatikan kesehatan. Mulai dari mencuci tangan, kita mulai menjaga diri kita agar kita tidak terpapar oleh virus corona. Namun yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terutama ketika bulan berjalan sudah memasuki bulan yang berbunyi berber, orang jadi bertanya-tanya, apakah keadaan ini akan terus berlangsung sampai kita merayakan Natal? Bagaimana kita akan merayakan Natal? Apakah kita akan tetap beribadah di rumah masing-masing seperti ini, ataukah kita sudah boleh berkumpul di gereja? Dan juga menjadi menarik bahwa kebiasaan atau keadaan untuk beribadah di rumah membawa 2 dampak dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama bisa berdampak baik, kita menjadi mandiri, kita bisa mengajak keluarga kita untuk hidup dalam ketaatan beribadah. Tapi dampak yang kedua adalah orang menjadi beribadah sesuka hati. Hari ini ibadah, besok tidak. Atau pada saat hari-hari tertentu baru mengikuti ibadah live streaming di rumah. Demikian juga dengan perekonomian, kehidupan sosial. Begitu banyak berdampak pandemik virus corona ini dalam hidup manusia. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan kapan dan pertanyaan sampai kapan ini berakhir, tidak ada yang memiliki jawabannya. Karena itu dalam situasi yang tidak pasti ini, justru seharusnya pertanyaan yang kita berikan di dalam diri kita masing-masing, pertanyaan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam situasi pada saat ini. Seperti tema kita dalam perenungan Pekan Penginjilan hari kedua berkata, peran keluarga dalam pekabaran Injil. Bagaimana kita selaku keluarga Kristen, bagaimana kita selaku keluarga Allah, apa yang harus kita lakukan, bagaimana tindakan kita di tengah-tengah situasi ini sehingga kita tetap untuk mampu melakukan pekabaran Injil. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang perjumpaan antara Elisa dan perempuan Sunem. Apa yang kita mau pelajari dari perjumpaan Elisa dan perempuan Sunem? Yang kita mau pelajari pertama adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa bagaimana perempuan Sunem ini, perempuan yang sekalipun tidak disebutkan namanya ini, ia bisa memberi dirinya
ia terbuka untuk melayani seorang abdi Allah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini kepada Elisa. Ia berkata kepada suaminya, ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana perempuan Sunem ini dengan terbuka, dengan tulus ikhlas, dengan sukacita menyediakan tempatnya, menyediakan rumahnya untuk kehadiran seorang abdi Allah. Maka hal pertama yang kita pelajari dari kisah ini adalah bagaimana dengan kehidupan keluarga kita. Bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Apakah selama 7 bulan masa pandemik yang telah kita lewati ini, apakah kehidupan yang kita jalani sampai sekarang ini, sudahkah kita memberi diri kita, memberi waktu kita, memberi keluarga kita, agar hadirat Tuhan itu masuk di dalamnya? Sudahkah kita benar-benar menyediakan waktu, tempat yang terbaik untuk bisa bersama dalam persekutuan bersama dengan Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, miris saya mendengar ketika ada masukan dari beberapa jemaat yang berkata bahwa pekan penginjilan ini sebaiknya dipimpin secara online oleh pendeta. Mengapa? Alasannya adalah karena banyak keluarga-keluarga, banyak anggota jemaat yang tidak melakukan pekan penginjilan dengan alasan tidak bisa memimpin. Sekalipun tata ibadah lengkap diberikan, doa lengkap diberikan, bahkan khotbah lengkap diberikan, tapi masih saja ada alasan tidak bisa memimpin. Kalau alasan ini dikemukakan orang yang baru dibaptis, baru mengenal Kristus, bisa kita pahami. Tapi kalau alasan ini dikemukakan oleh orang yang sudah lama hidup di dalam Kristus, orang yang sudah bertahun-tahun pergi ke gereja, orang yang hidup sudah lama mengenal Kristus, apakah masih masuk akal dengan berkata kita tidak bisa memimpin ibadah? Padahal yang kita mimpin adalah keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Apakah alasan tidak bisa memimpin di keluarga masing-masing? Apakah alasan tidak ada waktu untuk beribadah di rumah masing-masing? Sudah menunjukkan sikap kita sebagai keluarga Kristen yang tetap memberitakan Injil di tengah-tengah dunia. Sudahkah sikap kita ini juga kita dapat meladani seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem yang bersedia memberi diri, rumah, keluarga, waktunya untuk menerima kehadiran seorang abdi Allah? Maka sesungguhnya situasi pandemik pada saat ini, ketika ibadah-ibadah dilakukan, dikembalikan pada keluarga-keluarga masing-masing, justru menjadi sebuah tolak ukur. Sudah sejauh mana kita memberi diri kita, memberi hati kita, perhatian kita untuk kehadiran Allah dalam kehidupan pribadi atau keluarga kita masing-masing. Yang kedua, melalui perjumpaan Elisa dan perempuan Sunem ini, kita diajarkan untuk peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kita diajarkan bahwa penginjilan itu juga bisa dalam bentuk kepedulian terhadap keadaan di sekitar kita. Perempuan Sunem ini dia mengerti, dia memahami bahwa sebagai seorang yang sering melakukan perjalanan dari tempat yang jauh yang dilakukan oleh Elisa, maka dia membutuhkan tempat untuk beristirahat. Ia butuh tempat di mana orang bisa menyediakan kebutuhan untuk makan dan minumnya.
Inilah yang kemudian disediakan oleh perempuan Sunem bagi Elisa dan Gehazi bujangnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang kedua yang kita pelajari pada saat ini bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah situasi yang membawa kita kepada pertanyaan kapan akan selesai pandemik ini, situasi di mana begitu banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam pekan penginjilan ini mengutik hati nurani kita. Apakah masih ada kepekaan kita terhadap situasi saat ini? Masih adakah kepedulian dalam kehidupan kita? Masih adakah rasa solidar kita terhadap orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita justru berkata, saya saja susah, bagaimana saya bisa menolong dia? Saya saja kesulitan, bagaimana saya bisa menolong dia? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, justru pada masa-masa seperti inilah kepekaan kita ditantang oleh firman Tuhan. Justru pada masa-masa sulit inilah Allah mengasah kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Masihkah kita memiliki kepekaan dan kepedulian atas kehidupan di sekitar kita? Ataukah kita telah berubah menjadi orang-orang yang egois? Dan yang ketiga adalah firman Tuhan berkata dalam pembacaan kita, berkatalah Elisa kepada perempuan Sunem itu, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah dalam situasi yang sulit ini, masihkah kita berpegang pada janji penyertaan Tuhan? Dalam situasi yang sepertinya belum menunjukkan kebaikan ini, masihkah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa pasti badai ini akan berlalu? Masihkah kita memiliki pegangan kepada janji Tuhan bahwa Ia tetap menyertai dan memberkati kita sampai pada saat ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pekan penginjilan hari yang kedua pada saat ini, kita segenap umat Tuhan dalam keluarga kita masing-masing, kita diajak bahwa dunia ini tidak pernah akan kehilangan harapan, karena akan ada selalu kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang mau dan bersedia untuk setia mewujudkan harapan itu dengan tindakan-tindakan kecil, apapun dalam kehidupan ini yang mendatangkan rahmat dan kebaikan bagi orang lain. Marilah kita menjalani seluruh kehidupan kita dengan tetap memperdulikan keberadaan kehidupan kita, taat dan setia di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan, karena janjinya selalu nyata untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman-Nya, maka tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil memuji nama Tuhan. Pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Atas bunga mawar harum indah tak terperi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam syafaat, bersama-sama kita satu hati mendukung di dalam doa. Sebagaimana pokok doa syafaat dalam pekan penginjilan pada saat ini, kita akan mendoakan seluruh pelayan Tuhan yang ada di wilayah penginjilan klasis Wana Mamosalato. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Juru Selamat kami Yesus Kristus Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenaan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kami, keluarga berkeluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama dalam pekan penginjilan hari kedua pada saat ini. Bapa, kami terus memohon penyertaan perlindungan dan keselamatan Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami ke depannya. Dalam situasi pandemik pada saat ini Bapa, kami senantiasa percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah berkurang untuk memberkati dan mencukupkan segala keberadaan kehidupan kami. Kami percaya bahwa dalam seluruh hidup yang kami jalani pada saat ini, bahkan dalam situasi yang belum menunjukkan kebaikan pada saat ini, kami senantiasa diajarkan untuk lebih peduli dan peka terhadap keadaan di sekitar kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan kami hati yang penuh taat dan setia, berikan kami hati yang penuh kasih, sehingga kami dapat mewujudkan kasih Kristus itu bagi kehidupan di sekitar kami, bagi orang-orang yang membutuhkan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami tahu Bapa bahwa melalui kehidupan kami pun dapat memberitakan Injil sukacita bagi semua orang, terlebih dalam situasi pada saat ini. Ajar juga kami Bapa untuk taat dan setia di dalam persekutuan-persekutuan ibadah, dan tidak ada alasan bagi kami ya Bapa untuk tidak beribadah kepadamu ataupun mengabaikan setiap persekutuan dalam kehidupan yang telah Allah anugerahkan. Kami percaya bahwa janji Tuhan selalu tergenapi dalam kehidupan kami, dan kami hanya hidup dalam tangan keberkatan Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di klasis Wana Mamosalato. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan mereka. Di tengah-tengah tanggung jawab ini, di tengah-tengah medan pelayanan yang sulit, kami tahu bahwa dalam setiap tantangan yang dihadapi, kebaikan, pertolongan dan kuasa Tuhan akan memampukan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah melalui tangan-tangan pelayanan hamba-Mu ini, nama Tuhan dimuliakan, dan setiap jemaat Tuhan yang menerima pelayanan ini akan terus menikmati sukacita dan akan terus hidup di dalam Tuhan sebagai wujud syukur atas kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan akan menguatkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, vikaris, majelis penatua yang ada. Tuhan akan menolong memampukan mereka dengan roh ketaatan dan kesetiaan, agar di dalam pelayanan ini nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Kami juga terus berdoa untuk pelaksanaan pekan penginjilan di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan akan senantiasa menolong semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian, dan juga seluruh jemaat Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing. Kami telah menyatakan persembahan syukur dalam ibadah saat ini. Berkenanlah Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar berguna bagi pelayanan pekabaran Injil dimanapun berada. Terimalah doa dan permohonan kami ini Bapa, karena kami berdoa di dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat dipersilakan berdiri. Pujian Bapa Sorgawi.
sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikian ibadah pekan penginjilan hari kedua pada saat ini. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan tetap setia mengikuti pekan penginjilan sepanjang minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati dan shalom.